utang. Investasi pada utang itu adalah jenis investasi di mana seseorang atau perusahaan membeli instrumen keuangan seperti obligasi, surat berharga, sertifikat deposito, dan lainnya yang memberikan pendapatan tetap dalam bentuk bunga. Investasi ini berbeda dari investasi pada modal karena investor tidak memiliki kepemilikan di perusahaan yang diberi pinjaman. Risiko investasi pada utang dapat mencakup risiko kredit, yakni kemungkinan peminjaman gagal membayar kembali utang, atau risiko suku bunga terjadi jika suatu bunga naik dan menyebabkan harga obligasi turun. Keuntungan investasi pada utang adalah yang pertama, investor dapat memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk kupon atau bunga secara rutin. Yang kedua, investasi pada utang cenderung lebih stabil daripada investasi pada modal karena bunga obligasi sudah ditentukan sebelumnya, yang memungkinkan investor untuk merencanakan pendapatan mereka dengan lebih baik. Mekanisme membeli investasi pada utang dapat dilakukan melalui broker saham atau perusahaan investasi yang menawarkan produk investasi pada utang. Seorang investor dapat memilih produk yang sesuai dengan risiko dan tujuan investasinya serta membeli instrumen tersebut. Pada umumnya, investasi pada utang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, sehingga investor dapat menjual investasi tersebut sebelum jatuh tempo jika diinginkan. Namun, sebelum kita melakukan investasi pada utang, investor harus menyadari potensi risiko dan memahami instrumen yang dibeli dengan baik. Investasi pada utang bisa memiliki risiko sesuai dengan risiko instrumen keuangan yang seperti risiko kredit, risiko suku bunga, hingga risiko likuiditas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset dan konsultasi dengan tenaga ahli keuangan sebelum melakukan investasi pada utang. Selanjutnya, investasi pada modal. Investasi pada modal adalah suatu bentuk investasi yang memperoleh penghasilan melalui keuntungan dari kepemilikan saham atau investasi dalam suatu bisnis. Dalam investasi pada modal, investor membeli saham suatu perusahaan dan menjadi pemilik sebagian atau seluruhnya. Risiko investasi pada modal ini bisa beragam, seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, bahkan risiko politik terkait perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi global. Namun risiko tersebut merupakan bagian alami dari investasi pada modal. Untuk melakukan investasi pada modal, investor itu harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti risiko dan prospek pertumbuhan perusahaan, kinerja manajemen, serta faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi bisnis tersebut. Investor juga harus memahami struktur perusahaan seperti kinerja keuangan perusahaan secara terperinci. Tapi secara umum, investasi pada modal memerlukan pengetahuan, riset, dan ketelitian yang tinggi. Namun jika dilakukan dengan baik, investasi pada modal bisa memberikan potensi keuntungan yang besar dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baiklah, selanjutnya itu fair value. Fair value adalah suatu konsep akuntansi yang digunakan untuk menilai suatu aset dan kewajiban berdasarkan nilai pasar saat ini, atau nilai yang seharusnya ditetapkan pada transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki informasi yang sama. Dalam prakteknya, fair value itu diterapkan dalam menilai berbagai produk keuangan seperti saham, obligasi, instrumen derivatif, serta properti atau aset dalam penggunaan operasional. Penerapan fair value memiliki keuntungan berupa transparansi dan kecermatan dalam penilaian aset dan kewajiban. Namun, fair value juga memiliki kelemahan dalam penggunaannya, terutama terkait dengan pengukuran yang kompleks dan sulit, serta bergantung pada kepercayaan pasar yang dapat berubah-ubah secara dinamis. Oleh karena itu, dalam penerapannya, fair value harus diimbangi dengan penilaian yang hati-hati dan diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang cermat. Lanjut itu impairment. Impairment adalah konsep akuntansi yang mengacu pada penurunan nilai aset atau kewajiban dalam suatu perusahaan atau organisasi. Penurunan nilai ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi dan bisnis, teknologi, atau perubahan regulasi yang mempengaruhi prospek perusahaan. Contoh kasus impairment dapat terjadi pada aset tetap seperti mesin,
gedung, atau peralatan yang biasanya terjadi ketika nilai pasar aset tersebut turun di bawah biaya akuisisi. Dalam penerapan impairment, perusahaan harus mengevaluasi secara rutin aset dan kewajiban mereka untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya impairment. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prospek bisnis dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi aset atau kewajiban, dan nilai tercatat harus direvisi jika diperlukan. Lanjut, reklasifikasi. Reklasifikasi adalah proses pengalihan atau perubahan posisi atau kategori suatu akun dalam laporan keuangan. Reklasifikasi sering terjadi ketika entitas ingin memperjelas informasi tertentu dalam laporan keuangannya atau ketika terdapat perubahan pada kebijakan akuntansi. Pengalihan akun ke kategori atau posisi yang berbeda dalam laporan keuangan dapat dilakukan pada sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, biaya operasional, atau beban lainnya. Misalnya, perusahaan mungkin ingin memindahkan beberapa beban operasional dari kategori biaya operasional ke kategori beban lain dalam laporan laba rugi untuk memisahkan dan menjelaskan jenis biaya yang terlibat. Untuk melaporkan reklasifikasi, perusahaan harus memberikan penjelasan yang jelas dan memadai tentang alasan dan implikasi perubahan posisi atau kategori suatu akun dalam laporan keuangannya. Ini membantu membawa kejelasan dan transparansi dalam penyediaan laporan keuangan dan memastikan bahwa pengguna laporan keuangan memiliki pemahaman yang tepat tentang posisi keuangan serta kondisi dan kinerja perusahaan. Ini akan dijelaskan oleh Maria. Saya akan menjelaskan lebih detailnya, yaitu derivatif. Derivatif adalah kontrak keuangan antara dua pihak, yaitu perusahaan dan investor, yang mengambil nilai dari aset lain yang mendasarinya, yaitu produk-produk investasi pada utang dan investasi pada modal, seperti saham, obligasi, komoditas, atau mata uang. Kontrak ini mengikat kedua pihak untuk melakukan transaksi di masa depan pada harga tertentu dengan kondisi tertentu. Dalam kontrak ini terdapat waktu penyelesaian, jumlah kontrak, dan harga pembelian atau penjualan. Derivatif terdiri dari 4 jenis. Pertama ada futures. Kontrak futures merupakan perjanjian antara pembeli dan penjual untuk membeli atau menjual suatu aset yang mendasarinya pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati pada hari sekarang ini. Yang kedua ada opsi. Opsi memberikan hak kepada pemegang kontrak untuk menjual atau membeli suatu aset yang ditetapkan pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada swap. Swap adalah kontrak yang memungkinkan kedua pihak untuk menukar satu jenis aliran kas dengan aliran kas lainnya dalam mata uang yang berbeda. Yang terakhir ada opsi kredit. Opsi kredit adalah instrumen untuk melindungi resiko kredit dengan menetapkan batas kredit. Selanjutnya ada hedging. Hedging adalah suatu strategi untuk mengurangi atau menghindari resiko yang timbul dari fluktuasi harga atau nilai tukar suatu aset. Strategi ini dilakukan dengan memasang investasi yang berlawanan untuk mengurangi risiko atau atas investasi yang dilakukan sebelumnya. Selain itu, hedging juga dapat dilakukan dengan cara membeli saham atau obligasi dari perusahaan yang berbeda-beda untuk mengurangi risiko investasi yang diambil. Misalnya, seorang investor mungkin akan memilih untuk mengalokasikan dana investasinya di berbagai sektor seperti saham dari perusahaan farmasi, teknologi, dan energi untuk mengurangi risiko sektor spesifik. Namun, hedging juga mengandung risiko seperti biaya margin, likuiditas, dan risiko kredit. Dalam praktiknya, hedging sering digunakan oleh bank, perusahaan besar, dan investor institusional untuk melindungi diri dari fluktuasi harga atau nilai tukar yang signifikan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko dan kehilangan dana investasi. Oke, ini materinya tentang investasi ya. Jadi
untuk kalian para mahasiswa kalau mau belajar investasi bisa. Ada investasi pada utang, contohnya seperti obligasi, surat utang negara dan lainnya. Investasi pada modal itu yang udah kemarin kita jelasin. Ada modal perusahaan ya, modal perusahaan tertutup bisa, modal perusahaan terbuka bisa. Kemudian ada juga option, kemudian ada derivatif, kemudian ada juga istilah hedging atau lindung nilai untuk mata uang. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kalian kan mau ujian ya. Mungkin 3 pertanyaan aja ya. Silakan. Saya Supianto dari kelompok berapa? Kelompok 1 ingin bertanya mengenai finansial. Bagaimana perbedaan antara debit financing dan equity finance pada investasi modal? Tolong suaranya dibesarin dikit dong. Bagaimana perbedaan antara Iya. debit financing dan equity financing pada investasi modal? Kalimat itu ada di materi ya? Ya, investasi modal. Saya Desi Simbolon dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana perbedaan antara investasi pada obligasi pemerintah dan obligasi korporat? Satu pertanyaan lagi. Maaf, tadi yang nanya siapa? Desi. Desi. Oke. Satu lagi. Oh ya, sebelumnya pertanyaan Heri tadi saya masih belum nangkep loh. Maksudnya perbedaan antara Bagaimana perbedaan antara debit financing dan equity financing pada investasi modal? debit financing dan equity financing ya Iya. pada investasi modal. Iya. Kalau di bahan di bagian mana itu ya? Tingkat ke-3. Halaman? Investasi pada modal halaman 3. Ya, ini halaman 3 sampai halaman. Oh, di PPT. Di slide ketiga ya. Satu pertanyaan lagi. Supaya Silakan Muhammad. Saya Putri Regina dari kelompok 5 bertanya pertanyaan itu, apakah ada batasan atau risiko dalam menggunakan hedging sebagai strategi manajemen risiko perusahaan? Apakah ada batasan atau risiko dalam menggunakan sebagai strategi manajemen risiko perusahaan?
Udah ya, udah 3 pertanyaan ya. Udah, Pak. Oke. Mungkin untuk sambil menghemat waktu, kelompok 3 boleh kembali sambil diskusi. Yang kelompok 4 boleh maju. Udah, kan dikit ada. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan. Saya sebenarnya ada Desia, Kak Desi, dan juga ada Desi. Baik, slide pertama akan dijelaskan oleh Desia. Baiklah, pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan sendiri atau memiliki nama lain revenue and commission merupakan pendapatan yang penghasilan yang timbul selama aktivitas normal dari suatu entitas. Pendapatan itu sendiri berarti salah satu komponen dalam kesamaan dasar akuntansi yaitu modal. Sederhananya, pengakuan pendapatan adalah kondisi pengakuan atas penjualan barang atau jasa baik sebelum realisasi atau setelah penyerahan. Secara umum juga pedoman untuk pengakuan pendapatan ini sangatlah luas. Prinsip dasar pengakuan pendapatan ini harus memberikan perusahaan pengetahuan bahwa mereka harus mengakui pendapatan pada saat pendapat tersebut telah direalisasikan, pada saat telah diterima atau didapatkan. Pengakuan pendapatan juga merupakan pencatatan jumlah uang tunai secara resmi dalam metode pembukuan sehingga jumlah tersebut dapat terrefleksi ke dalam statement keuangan. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan memiliki prinsip, yaitu terdiri dari 4 prinsip, diantaranya yang pertama, pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, artinya pada saat tanggal penyerahan ke pelanggan disitulah pendapatan akan diakui. Yang kedua yaitu pendapatan dari pemberian jasa yang diakui pada saat jasa sudah diberikan dan dapat ditagih secara langsung. Yang ketiga yaitu pendapatan dari memperbolehkan pihak lain untuk menerapkan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, royalti diakui layak dengan berlalunya waktu atau pada saat aktiva tersebut telah diterapkan. Yang terakhir yaitu pendapatan dari penjualan aktiva kecuali pada produk diakui pada saat tanggal penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natali. Baik, ada permasalahan pengakuan dalam pendapatan. Ada 3 kondisi yang sering muncul pada permasalahan ini. Yang pertama adalah penjualan dengan perjanjian beli kembali. Apabila terdapat perjanjian yang berisi tentang pembelian kembali dengan harga tertentu, yang mana harga ini bisa menutup segala biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang diberikan harus tetap ada pada pembukuan penjualan. Selanjutnya ada penjualan dengan hak retur. Ada 3, yaitu ada penjualan yang tidak tercatat sehingga seluruh hak retur habis masa berlakunya. Yang kedua adalah penjualan tercatat namun mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan. Yang ketiga ada penjualan dicatat serta memperhitungkan retur ketika terjadinya penjualan. Selanjutnya ada trade loading dan channel stuffing akan dijelaskan oleh Kak Desi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang trade loading dan channel stuffing, di mana trade loading itu adalah praktik yang mencoba menurunkan penjualan, laba dan pasar-pasar yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki. Dan di sini saya menjelaskan tentang channel stuffing, di mana channel stuffing ini adalah praktik yang sama namun dilakukan dalam industri perangkat lunak komputer. Jadi hal ini dilakukan ketika sebuah produsen perangkat lunak ingin meningkatkan pemasukan secara licik. Oleh karena itu, kedua praktik ini tidak boleh dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi jangka panjang, di mana konstruksi jangka panjang itu adalah pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Menurut PSAB, dalam konsep statement nomor 5, kedua syarat untuk mengakui pendapatan biasanya terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Pendapatan dari aktivitas fabrikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan atau point of sale atau biasanya disebut berarti penyerahan. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada saya Jose. Ya, saya akan menjelaskan pengakuan
pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Kebanyakan pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan digunakan karena sebagian besar ketidakpastian mengenai proses menghasilkan laba dan harga pertukaran sudah diketahui. Akan tetapi dalam situasi tertentu, pendapatan diakui sebelum penyelesaian dan penyerahan. Contoh yang paling terkenal adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang yang menggunakan metode persentase penyelesaian. Metode pengakuan pendapatan ada 3, yaitu pertama metode akuntansi penjualan cicilan. Mengakui laba dalam periode diterimanya hasil penagihan dan bukan dalam periode penjualan. Periode ini juga dibenarkan atas dasar bahwa bila tidak ada pendekatan yang layak untuk mengantisipasi tingkat ketagihan, maka pendapatan tidak boleh diakui sampai kas berhasil ditagih. Yang kedua, metode pemulihan biaya. Tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas dan oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual oleh penjual. Sesudah semua biaya dipulihkan penjual, setiap tambahan kas yang tertagih dimasukkan dalam laba. Laporan laba rugi penjualan untuk periode penjualan melaporkan pendapatan penjualan, harga pokok penjualan dan laba kotor baik jumlah atau kalau ada yang diakui selama periode berjalan maupun jumlah yang ditangguhkan. Yang ketiga, metode simpanan. Di sini tidak terdapat pengalihan risiko dan imbalan kepemilikan yang menandai agar suatu penjualan dapat dicatat. Metode akuntansi untuk transaksi yang belum selesai ini adalah metode simpanan atau deposit method. Baik, sekian dari presentasi ini. Oke, kelompok 4 ini materinya kan tentang pengakuan pendapatan ya. Jadi memang ada beberapa metode itu sebenarnya disesuaikan dengan bisnis usaha kita. Kalau metode persentase penyelesaian itu memang biasanya untuk yang jangka panjang. Di sini juga ada dituliskan tentang konstruksi jangka panjang. Itu nanti kita lihat dari persentase biayanya itu. Baru kita. Jadi gini, misalnya untuk bangun gedung inilah, gedung kampus Pelita ini kan besar ya. Paling tidak butuh 2-3 tahun. Kita anggarkan aja lah 3 tahun bangunan ini selesai ke kontraktor. Nanti si kontraktor akan hitung-hitung di tahun pertama kontraktor ini sudah keluar biaya sekian. Misalnya 30% dari total taksiran. 30% itulah yang diajukan kepada Pelita, nanti Pelita akan ganti biayanya. Dan ketika si kontraktor menerima pembayarannya itu diakui sebagai pendapatan. Begitu ya. Oke, silakan berikan pertanyaan kepada kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ena Renanda dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, dalam kondisi apa saja yang harus terpenuhi agar pendapatan dari penjualan barang dapat diakui? Kondisi apa yang harus dipenuhi agar pendapatan diakui? Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 5 ada pertanyaan? Ada lagi yang bertanya?
Oke. Pak, ini langsung dijawab atau? Kalau bisa langsung jawab nggak apa-apa. Komite Kelompok 1 memberikan pertanyaan apakah pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap atau secara langsung. Coba ulangi pertanyaannya. Apakah pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap atau secara langsung? Inti pertanyaannya bisa secara langsung atau secara bertahap ya. Oke. Ini menjawab pertanyaan dari Nadia tadi, dalam kondisi apa saja yang masuk ke pendapatan penjualan tadi kan. Jadi menurut PASAK 23 itu pendapatan atau suatu entitas atau suatu perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan barang ketika semua kondisi yang akan dipaparkan berikut ini terpenuhi. Yang pertama yaitu entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut dan sudah tidak lagi memiliki kendali atau kontrol yang efektif atas barang yang telah dijual. Yang ketiga yaitu jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Dan yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke entitasnya. Dan yang terakhir yaitu biaya yang terjadi, apa yang akan terjadi yang berhubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara handal. Ya. Jadi udah benar itu ya, karena memang langsung dari peraturan itu. Jadi nggak ada yang bisa saya tambahin lagi. Jadi intinya kepemilikan atau hak dari barang tersebut sudah berpindah ke orang lain, itu sudah diakui ya. Itu dari kelompok 2 ada. Ya. Pertanyaan Arnito ini, untung dan pendapatan ini berbeda. Terus apakah perbedaan tersebut cukup penting dalam perusahaan ya? Untung itu apa? Kalau pendapatan itu apa? Coba didefinisikan dulu untuk menjawab ini.
menjelaskan apa yang membedakan untung dengan pendapatan dan apakah perbedaan tersebut cukup penting dalam suatu perusahaan. Di mana untung dan pendapatan adalah dua konsep yang berbeda dalam keuangan perusahaan. Di mana pendapatan adalah jumlah uang atau nilai yang diterima oleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Sementara itu, untung adalah sisa dari pendapatan setelah dikurangi dengan semua biaya yang pengeluaran terkait dengan bisnis, seperti biaya produksi, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya. Di mana perbedaan antara pendapatan dan untung adalah bahwa pendapatan adalah jumlah uang atau nilai yang diterima oleh perusahaan dari pelanggan mereka, sementara untung adalah jumlah uang yang tersisa setelah biaya pengeluaran dikurangi dari pendapatan. Perbedaan antara kedua konsep ini sangat penting dalam keuangan perusahaan. Tidak cukup jelas ya. Cuman kalau pakai kata untung di dalam akuntansi jarang dipakai. Laba biasanya. Untung itu sama dengan laba kalau di bahasa akuntansi atau di laporan keuangan. Jadi yang namanya laba memang itu adalah pendapatan dikurangi biaya. Gitu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Henry. Apakah pengakuan pendapatan dilakukan bertahap atau langsung? Pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dan juga diserahkan. Atau juga pengakuan dapat ditunda jika ketidakpastiannya mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi atau penjualan tidak mempresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Baik, kami sudah mengumpulkan 3 pertanyaan, jadi kami akan presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kesalahan. Oke, kelompok 3 silakan maju lagi untuk menjawab pertanyaan. Ya. Nanti ya. Habis ini aja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jerry. Bagaimana perbedaan debt financing dan equity financing dalam investasi modal? Jadi kalau debt financing itu dia merupakan investasi pada utang yang feedbacknya adalah bunga seperti obligasi, surat berharga, dan lain-lain. Biasanya digunakan di dalam perusahaan. Kalau misalnya equity financing maaf diulangi lagi ya. Kalau debt financing merupakan investasi pada utang yang feedbacknya adalah bunga seperti obligasi, surat berharga, dan lain-lain. Biasanya digunakan di dalam bank. Bukan perusahaan bank dari. Kalau equity financing merupakan investasi pada modal dan feedbacknya adalah bukti nilai saham itu sendiri seperti saham dan reksadana saham. Bisa digunakan di dalam perusahaan. Bagaimana tadi? Tadi dibilang debt financing dari bank ya, bukan dari perusahaan ya? Bisa jadi sih Pak. Jadi gini ya, debt financing berarti penambahan arus kas melalui melalui utang ya. Utang itu boleh bank kasih kita pinjaman, boleh juga kan perusahaan lain kasih kita pinjaman. Berarti boleh dong, utang bank atau utang korporasi. Jadi debt financing boleh, mau dari pribadi juga boleh. Yang penting statusnya adalah utang. Kalau modal ya berarti kita nerbitin yang baru. Kalau perbedaan ya sudah jelas, itu nanti posisinya berbeda, pertanggungjawabannya juga berbeda ya. Kemudian imbal hasil yang kita berikan juga berbeda. Seperti tadi dibilang, kalau debt kita akan bayar bunga. Kalau equity imbal hasilnya apa? Dia akan menjadi saham, terus kalau ada pembagian dividen dia akan dapat kan? Itu dia. Jadi cukup jelas Heri perbedaannya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kak Desi.
Bagaimana perbedaan antara investasi pada obligasi pemerintah dan obligasi korporat? Yang pertama itu dari sumber penghasilan. Obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah pusat dan diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Sementara obligasi korporat diterbitkan oleh perusahaan untuk membiayai bisnis mereka. Yang kedua, risiko. Obligasi pemerintah dianggap lebih aman karena pemerintah memiliki kemampuan untuk membayar kembali utangnya. Sementara obligasi korporat memiliki risiko yang lebih tinggi karena perusahaan mungkin tidak dapat membayar bunga atau hutang pokok mereka. Yang ketiga, tingkat bunga. Obligasi pemerintah cenderung memberikan tingkat bunga yang lebih rendah karena tingkat keamanannya yang tinggi. Di sisi lain, obligasi korporat cenderung memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk menarik investor karena tingkat risiko yang lebih tinggi. Yang keempat, jangka waktu. Obligasi pemerintah seringkali memiliki jangka waktu yang lebih lama dibandingkan obligasi korporat karena proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dengan obligasi pemerintah membutuhkan waktu yang lebih lama. Obligasi korporat cenderung memiliki jangka waktu yang lebih pendek. Yang terakhir, imbal hasil. Perbedaan utama antara obligasi pemerintah dan obligasi korporat adalah imbal hasilnya. Obligasi pemerintah cenderung memberikan hasil yang lebih rendah, sementara obligasi korporat memberikan hasil yang lebih tinggi. Apa bisa dimengerti kan? Ya, penjelasannya panjang sekali ya, tapi memang udah benar semua itu. Jadi tidak ada yang saya tambahin lagi. Berikutnya pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan dari Puspa. Apakah ada resiko dalam menggunakan hedging sebagai manajemen strategi resiko perusahaan? Yang pertama ada biaya. Hedging bisa menjadi mahal karena memerlukan penggunaan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka atau opsi yang dapat menimbulkan biaya tambahan untuk perusahaan. Yang kedua, ketergantungan pada prediksi. Hedging dilakukan untuk melindungi perusahaan dari kemungkinan kerugian di masa depan dan seringkali membutuhkan prediksi pasar dan tren keuangan yang akurat. Jika prediksi ini tidak tepat, perusahaan bisa mengalami kerugian yang lebih besar. Terus yang ketiga ada risiko counterparty. Hedging melibatkan perjanjian dengan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan yang dapat menimbulkan risiko counterparty, yaitu risiko bahwa pihak ketiga gagal memenuhi kewajibannya. Terus yang terakhir ada potensi kehilangan keuntungan. Dalam beberapa kasus, hedging membuat perusahaan kehilangan potensi keuntungan yang bisa didapat jika tidak melakukan hedging, karena keuntungan ini bisa terlindungi dari fluktuasi pasar. Oke. Hedging udah dijelasin, cuman kalau mungkin bahasanya agak sulit untuk dipahami, saya coba jelasin pakai bahasa saya ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu hedging itu adalah lindung nilai terhadap mata uang asing. Pergerakan mata uang asing ini kurs ya. Kita nggak bisa menebakkan kursnya berapa, kita hanya bisa memperkirakan. Kita ramal kan? Iya. Kira-kira kalau sekarang tanggal 10 Mei harga kursnya 14.500. Tanggal 10 September kita ada mau bayar invoice. Tagihan invoice ini bayarnya harus pakai dolar. Kita nggak tahu kursnya ini nanti akan naik atau turun. Kita menduga kalau ekonomi sekarang kondisinya seperti ini, kurs itu akan cenderung naik. Katakanlah 15.500. Kita di sini lakukan yang namanya hedging. Sekarang kan di 10 Mei harganya 14.500. Kita kunci dengan harga misalnya 14.750. Ingat, kita kalau mau lakukan hedging, kita akan kunci harganya lebih tinggi dari kurs yang sekarang ini. Nah, setelah kita kunci di harga ini, dan rupanya di tanggal 10 September memang harganya jadi 15.500, kita keluar uangnya tetap segini. Jadi kita tidak rugi atas selisih kurs ini. Misalnya kita pakainya 100.000 USD harga mesinnya. Jadi hemat banyak kan? Itu kalau posisinya naik. Tapi kalau posisinya kurs di 10 September turun, ya kita misalnya ini menjadi
14.250 kan bisa aja ya. Ya. Bisa naik, bisa turun kurs itu. Dia sudah kunci di harga 14.750. Rupanya harga kursnya di tanggal jatuh tempo 14.250. Ya berarti dia harus tetap bayar segini. Dia rugi dong. Jadi itu hedging ya. Hedging ini adalah salah satu strategi untuk menangani risiko kenaikan kurs yang terlalu tinggi. Kalau bisa naik, bisa turun kan? Jadi kita hanya bisa memperkirakan. Bisa dipahami untuk hedging ini? Biar lebih jelas. Oke. Udah semua ya dijawab ya? Oke, kalau gitu silakan ditutup presentasinya. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada jawaban dan salah kata, terima kasih. Mumpung kalian bawa KRS, bawa aja lah, biar langsung saya teken aja. Kalau yang nggak bawa, hari Senin pertemuan berikutnya aja, nggak apa-apa. ASP belum ujian kalian ya? Belum Pak, belum. Itu ketinggalan jauh ASP. Kok bisa ketinggalan? Banyak pertemuan enggak ada Pak. Map merah saya udah. Nanti kita tinggal sekali lagi offline ya. Cepat ya kita selesai. Kelas BS1 mereka udah 16. Ya, udah selesai mereka. UASnya kalau mereka saya bikin minggu depan. Tunggu yang satu kelompok lagi ya. Dua kelompok lagi ya? Satu ya? Oh ya, kelas ini 5 kelompok ya. Berarti satu kali lagi. Berarti hari Senin minggu depan ya, langsung selesai kita. Amanda Dwi Putri, Arnito, Selin Kristiani, Desi, Nalia Nadra, Feber,
Gracia Nurmala, Hendri Gunawan, Heri Supianto, Jose, Kartini, Nadia, Naftali, Nova, Puspa, Salsa, Yulia, izin. Yulia kendaraannya mogok dia tadi ini. Iya. Iya, Bu ya, Pak. Ada yang namanya belum dipanggil? Udah semua ya? Pertemuan berikutnya kita bahas tentang akuntansi dana pensiun dan akuntansi perpajakan ya. Kelompok 5. Kelompok 5 siapa? Akuntansi perpajakan ya? Oke. Sebenarnya akuntansi perpajakan itu kan udah diajarin Pak Hairudin kan? Jadi apa perlu kita bahas lagi? Bapak. Menurut Bapak aja dengan kalau itu kayak gitu nggak maju kan, Pak? Kalau merasa tidak perlu dibahas lagi ya berarti hari ini terakhir kita jumpa kan? Gak perlu hari Senin lagi kan? Jadi kalau kalian maunya kayak gimana? Aku sih gitu sih guys. Kalian sudah siap? Kalau presentasi tetap aja presentasi. Kalau gimana guys? Tetap maju aja lah ya. Iya, Pak. Biar adil kan? Biar yang masa yang lain maju kelompok 5 nggak maju. Sambil nunggu jamnya Pak Hairudin, saya ceramah dikit lah ya. Nah tadi kan udah di Google Drive juga, jadi nggak usah terlalu mencatat juga. Oh ya, yang nanti di akuntansi perpajakan yang pertemuan berikutnya, langsung fokuskan di laporan fiskal, laporan komersial, beda tetap dan beda sementara. Itu aja, Pak. Ya, kalau yang lainnya kan udah sampai Hairudin kan? Ya, Pak. Jangan semua ilmunya dari saya, nanti nggak seru. Ya. Oke, kalau tadi kan yang presentasi tidak ada pakai hitungan ya, cuman sekedar penjelasan ya. Kalau yang hitungan nanti biar saya aja yang jelasin biar lebih lugas. Ini investor beli obligasi dengan harga 10.000, tingkat bunganya 5% selama 5 tahun. Kalau 5% dari 10.000 berarti berapa? 500 kan? Berarti dia akan dapat bunga setahun sekali itu sebesar $500. Dia invest selama 5 tahun berarti $500 kita kali 5. Dapatnya 2.500. Karena dia invest 10.000, berarti di akhir tahun kelima dia akan terima bunga sama pinjaman pokoknya kan? Berarti dia gini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di tahun pertama dia akan berkurang 10.000 uangnya. Tahun kedua dia akan nambah 500, 10.500. Kalau di total 2.500 kan? Ini kalau yang namanya investasi pada obligasi atau pada surat utang. Ini bisa kita pakai juga caranya untuk menghitung nilai masa depan. Masih ingat tentang nilai masa depan, future value of money? Aduh. Pelajaran manajemen keuangan? Siapa dosennya kemarin? Mr. Hani.
Nah, Aduh, nggak ingat. Stefani kan jago urusan ini kan? Iya. Iya. Nah, itu rumusnya masih ingat? Iya. Bentuknya mungkin ingat tapi cara pakainya lupa ya. Pokoknya ada yang dipakatin lah ya. Yang dipakatin itu adalah tahunnya. Misal kita mau investasi obligasi nih, tingkat suku bunga sudah ditentukan, jumlah uang kita juga kita sudah tahu. Cuma kita mau berapa tahun investasinya? Kita mau pokoknya terimanya 3.000 dolar. Berarti kita harus investasi berapa tahun? Kalau ini udah jelas 6 tahun ya, karena gampang hitungnya. Tapi misalnya pakai tingkat suku bunganya tuh, kan bunga obligasi nggak bulat 5%. Iya. Bisa aja 5,5%, 5,75% dan lain-lain. Kita bisa pakai rumus itu. Nanti ada lagi pengembangan rumusnya. Yang ini namanya anuitas masa depan, pernah dengar? Annuity, rumus annuity. Pernah dengar? Udah ingat lagi. Hahaha. Yang lalu. Nama gue dong. Cuma. Oh, Pernah lihat yang kayak gini? Beda apa kayaknya? Ya tenang, kita nggak menghitung di sini. Dia cuma kasih tahu aja. Tapi yang kayak gini pernah lihat kan? Sama Miss Stefani ya? Ya. Yang berlalu berlalu. Kok kayaknya ada trauma gitu ya? Karena nggak sulit dulu. Ini kan sudah ada rumusnya semua ya. Aku nggak bawa catatannya. Aku kalau nggak ada catatan aku nggak ingat. Aku ingatnya catatan doang. Terus ini, itu tadi pada utang ya. Kalau investasi pada modal, nah contohnya gini, kita beli modal saham, harganya 10 dolar, kita belinya 1.000, berarti kita belinya totalnya 10.000 kan? Rupanya selama setahun harga pasarnya menjadi 12 kali 1.000 berarti 12.000. Kita punya keuntungan kan? Namanya apa namanya keuntungan kalau terjadi kenaikan harga? Investasi itu kan kita pertama mendapatkan namanya dividen. Satu lagi namanya capital gain. Sama Miss ini ada kan? Ada kok. Miss Stefani pasti ngajarin nih. Pasti ada Pak. Ada. Jadi yang namanya capital gain ini itu adalah kenaikan harga dari saham yang kita beli. Ingat kalau bisa gain berarti bisa loss juga kan? Iya. Itu terjadi kalau harga pasarnya di bawah harga beli kita. Nah, rupanya selama dia investasi di sini dia rupanya dapat jatah dividen sebesar 5%. Berarti dia dapatnya 500. Nah, dari capital gain dapat 2.000, dari dividen dapat 500. Berarti dia keuntungannya 2.500. Nah, kalau investasi pada modal ya bentuknya seperti ini, dari dividen atau dari capital gain. Kalau investasi pada utang sama. Investasi pada utang ini kita bisa dapat yang namanya kupon. Kupon atau bunga ya. Saya pernah cerita di kelas ini nggak kenapa sejarahnya disebut kupon? Apa kalau masih ingat? Nggak ingat Pak. Iya. Ya kupon. Bawahnya tuh bisa dipotong-potong kayak kupon undian gitu. Pokoknya kalau ini ada 10 berarti 10 tahun misalnya. Atau 10 bulan lah. Kita copot satu, kita tukar ke perusahaan. Itu yang namanya kupon. Berarti nggak boleh hilang. Nggak boleh. Kalau hilang, Kalau ini kan ada nomor serinya semua. Hilang nggak bisa pakai apa? nggak bisa diganti. Ya kalau orang yang ketemu, misalnya kuponnya terbang terbawa angin, saya yang ketemu kuponnya, boleh dong saya tukar. Boleh. Tapi itu kan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang enggak lagi. Zaman sekarang sudah beda. Zaman sekarang sudah ada yang namanya ini SID, Single Investor Identity.
kalau kalian transaksi di bursa wajib ada yang namanya SID. Ini yang namanya SID. Kayak kartu ATM biasa sih. Di sini ada nama saya, ada kode ID saya, sama ini 1/18 berarti Januari 2018 saya bikinnya. Nah, dia harus ada SID ini baru boleh untuk transaksi, untuk investasi di pasar sekunder. Biasanya kalau kalian ke broker, kalian daftar buka rekening investasi, nanti dibikinkan juga sekaligus. Oke ya, itu investasi pada saham ya. Kemudian kalau kita mau investasi pada saham, kita harus memperhatikan harga wajar dari saham itu ya. Kita tentu tidak mau beli harga sahamnya itu kemahalan. Kalau bisa kita beli harga saham pada saat diskon. Nah, ini ada metode untuk menghitungnya. Namanya metode pertumbuhan Gordon. Kalau ini saya nggak tahu nih, sudah diajarin atau belum? Jangan belum. Itu. Jangan Coba ya, belum. Oke, jangan belum aja nih. Ini ada salah rumus, cuman kemarin belum sempat saya perbaiki. Ini untuk menghitung nilai intrinsik dari suatu saham. Dividen bagi tingkat diskonto kurang growth. Dividennya 8 kan? Tingkat diskontonya tuh yang ini 10%. Growth itu adalah tingkat pertumbuhan dividen. Ini dividen yield namanya 2%. Berarti 8 bagi 8% hasilnya 100 ya. Ini benar, cuman ini lupa saya ganti sama angkanya, ini salah ketik. Salah satu angka itu Apa? kalau kita mau menghitung misalkan saham BRI, kita mengetahui berapa 10%-nya atau yang lainnya itu dapat apa ya? Dapat kalau dividennya Oke. Kalau tingkat dividen kita lihat dividen sekarang sama dividen sebelumnya kita bandingkan ya, dapat persentasenya ya. Kalau yang tingkat diskonto ini adalah tingkat keuntungan yang ingin kita harapkan. Kita berharapkan tentu bisa lebih tinggi daripada dividen yang sebelumnya kan. Kalau misalnya growth-nya 2%, tentu kita mau tingkat yang kita harapkan tuh lebih tinggi dari 2%. Paling tidak 3% lah. Pasti harus lebih tinggi, tidak boleh lebih rendah. Karena yang kita sebagai investor yang kita harapkan keuntungan yang tinggi gitu. Rupanya dapat nilai intrinsiknya 100. Fair value sahamnya 120. Berarti secara intrinsik nilai sahamnya 100, tetapi nilai pasar sahamnya 120. Kemahalan dong harganya. Apakah layak untuk dibeli? Ya kalau secara hitungan ini tidak layak ya. Tapi kalau ada pertimbangan lain dari investornya kita tidak tahu ya.
Ini hanya sekedar alat bantu untuk membantu menghitung. Nah, kemudian ada juga metode yang namanya discounted cash flow. Nah, rumusnya ini yang pakai future value itu, ya kan? Pangkat 1 ini artinya tahun pertama, tahun kedua sampai tahun kelima. Ini 1 tambah R. Ini future value-nya. Berarti di sini kita mencari present value. Kalau present value kan rumusnya dibalik jadi kayak gini. Nah, inilah dia. Future value dibagi 1 tambah R pangkat N. Ya, soal hitungan nggak usah dipikirkan. Yang penting kita lihat hasilnya $134 per lembar saham. Harga sekarang 120, tapi nilai sebenarnya dari saham itu adalah 134. Berarti kalau kita beli dalam harga diskon dong. Benar kan? Harga pasar sekarang 120. Tapi nilai sebenarnya dari perusahaan ini 5 tahun ke depan, kan future value kan, 5 tahun ke depan itu adalah 134. Kalau kita tahu nilai 134 tapi harganya sekarang 120, boleh dong kita beli. Berarti kita beli dengan harga diskon sahamnya ini. Makanya di sini tulis saham tersebut merupakan kesempatan beli yang baik. Itu untuk menentukan fair value dari saham. Jadi kita bisa tahu dia di harga murah atau di harga mahal. Terus ini ada futures. Futures ini untuk komoditas ya. Kemudian ada option, ini untuk saham. Kalau hedging itu untuk nilai tukar. Futures, komoditas, hedging untuk kurs, option untuk saham. Konsepnya sama seperti yang tadi saya coret-coret di sini tentang kurs. Sama-sama untuk melindungi nilai. Future untuk melindungi nilai komoditas, hedging melindungi nilai kurs, option melindungi nilai saham. Konsepnya sama. Cuman nanti itu ada yang namanya biaya premi. Kita dapat selisih untung atau selisih rugi, preminya tetap harus dibayar. Ibaratnya kayak asuransi. Tiap bulan harus dibayar preminya kan? Mau dipakai atau nggak dipakai, kita harus tetap bayar premi. Tapi kalau misalnya kita mau pakai, misalnya rawat inap, berapapun biayanya akan ditanggung kan, sesuai dengan persentase atau hitungan dari asuransinya. Tapi premi tetap harus dibayar. Nah, future, hedging, dan option itu masing-masing ada preminya, tergantung dari brokernya berapa. Mungkin itu aja yang mau saya tambahkan terkait materi investasi. Kalau materi tentang pengakuan pendapatan itu udah oke dari kelompok yang 4 tadi. Kalau pengakuan pendapatan, ketika hak dan kewajiban atas benda tersebut sudah berpindah ke orang lain, itu sudah bisa kita akui sebagai pendapatan. Dan orang tersebut akan akui sebagai pembelian. Itu intinya kalau pengakuan pendapatan ya. Mau berbagai metode, intinya tetap sama caranya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Ya.
Boleh. Jadi kalau misalkan Kenapa kalian tidak bilang dari semalam, weh? Sakit Baru kan? udah tadi Pak. Subuh ini kami. Gini, aku catat dari semalamnya. Iya. Sumpah. Iya, dia capek. Aku nggak bilang fokus pada capek. Aku dari kemarin. Kasih, kasih. Gak ujian. Ya ujian juga pergi. Ada dosen nanti. Iya, Justru aku nggak bilang kan sampai aku berada di malam. Iya. sampai dari HP. Udah belajar di 2 minggu yang lalu. Sibuk belajar.